Puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan. Saya mengajak Anda melihat firman Tuhan. Yesaya 60. Ya, kita akan baca bersama Yesaya 60. Yesaya 60 kita baca bersama seperti biasa, kita membaca ayat firman Tuhan. Ya, dari ayat pertama 1, 2, 3. Bangkitlah, ya, temanya kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, dan terang dunia itu sudah datang. Dan di bulan Desember ini, gereja-gereja dan umat Tuhan merayakan terang itu yang turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus yang turun membawa terang, sehingga dunia yang gelap ini menjadi terang. Dan terang itu sudah datang. Sejak 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang ke dunia menjadi terang, dan kita semua melihat terang itu, dan kita terus memandang terang itu, dan biar terang itu ada di hati kita, dan kita rawat baik-baik pelita itu sehingga jangan padam. Saudara, maka disinilah satu nubuatan dikatakan, bangkitlah, jadilah, menjadi teranglah, menjadi teranglah. Saudara, karena Tuhan inginkan gereja Tuhan tidak malas atau tidak menjadi segan dan mundur akhir-akhir ini. Sepertinya mundur, sepertinya gue lu gitu. Tidak ada kesatuan lagi, dan tidak ada lagi keharmonisan. Oh, Natal kita harus menghormati Tuhan, kita harus bersatu, kita harus datang beribadah. Oh, sekarang banyak orang merasa bahwa aku sudah bisa beribadah sendiri, aku bisa bergereja sendiri. Ya bagus saudara, kalau Anda bisa, tetapi di dalam kita bersatu, inilah baru terjadi kebangkitan. Di waktu umat Tuhan bersatu, datang bersama-sama dan mulai menyembah, sembah dan puji Dia. Dan kita mulai merasakan lagu-lagu Natal dinyanyikan dalam kumpulan bersama, seperti gembala-gembala dalam kumpulan gembala-gembala. Dan mereka di tengah malam, di malam hari yang gelap, mereka berkumpul bersama. Dan datanglah malaikat Tuhan membawa berita sukacita pada mereka. Dan mereka bangkit melihat cahaya terang itu. Dan mereka melihat bahwa ada malaikat yang adalah tentara Tuhan, yang dinamakan prajurit Tuhan itu, datang dengan pujian. Jadi para tentara Tuhan, orang-orang yang semangat, orang-orang yang bangkit, itu adalah tentara-tentara Tuhan, adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan latih sehingga bisa menjadi terang. Sebab itu kita, walaupun kita ada rencana keluarga, rencana pergi keluarga atau apapun, tetapi mari Anda yang ada di gerejamu menghormati, menghormati gereja di mana Anda beribadah, sehingga Anda tahu bahwa di Natal itu gereja itu sudah menentukan Anda membatalkan acara dengan yang lain. Acara-acara keluargamu itu bisa diatur, karena Tuhan bilang engkau kepala bukan ekor. Artinya engkau bisa mengatur, tetapi di dalam berhimpunnya bersama akan terjadi kebangkitan. Jadi kalau gereja itu di Natal itu bersatu, saya merasakan gereja itu masih dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja itu masih punya jemaat yang taat seperti Maria yang taat, sekalipun Maria tidak mau, karena Maria takut, karena Maria belum punya suami. Bagaimana mau dititipkan bayi di kandungan, saudara? Dan dia sangat takut, dan itu merupakan hal yang pribadi bagi dia. Tetapi karena Tuhan memilih dia,
maka dia harus menerima. Dia taat, saudara. Mari kita belajar taat dari hal yang sederhana, yaitu kalau tanggal 25, mari kita datang dulu bergereja. Kami sengaja buat perayaan Natal itu tanggal 25, supaya kita bisa bersatu di tanggal 25 yang nyata bahwa pemerintah dan seluruh dunia menetapkan bahwa tanggal 25 hari Natal, maka hari itu kita bisa beribadah. Anda bisa pergi dengan keluarga tanggal 24 atau 27 atau 23, tetapi tanggal 25 marilah kita berkumpul, sehingga pas tanggal 25 hari Sabtu kami adakan Natal di Pulau Mas 2D nomor 5. Kami adakan Natal. Jemaat-jemaat yang ada yang ingin, Anda bisa mendaftar, karena saudara, kita harus mengatur semuanya. Dan saya percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak inginkan kita tercerai-berai. Tuhan tidak inginkan kita untuk lulu gue. Ya, gue gak perlu, karena gue sekarang sudah nyaman dengan online, sudah nyaman dengan Zoom, sudah nyaman dengan Facebook. Aku tidak perlu kamu lagi, aku tidak perlu punya pertemuan, aku perlu keluargaku. Memang Tuhan lahir di keluarga, tapi keluarga ada setiap hari dengan Anda. Tetapi di waktu ulang tahun Tuhan Yesus, lebih indah kita bisa berkumpul bersama. Kenapa Anda lihat teroris itu paling sebel kalau kita berkumpul beribadah? Kenapa, saudara? Kenapa dia tidak pergi aja ke rumah orang itu yang suka berdoa, dia taruh bom di situ? Tidak, tapi di gereja. Karena gereja adalah bait Allah, tempat di mana orang-orang kudus, anak-anak Tuhan berkumpul. Kalau mereka mengalami banyak kesukaran, mereka pun tidak mampu di rumah mereka berdoa, mereka datang di gereja, mereka beribadah. Dan kalau ada yang sudah diselamatkan, mereka juga bawa ke gereja untuk bisa setia menjadi anggota gereja. Nah, saudara, lebih indah kalau kita tanggal 25, karena sudah ditetapkan pemerintah, dan kemudian kita memang sudah menetapkan gereja di mana Anda beribadah. Menetapkan tanggal 25, lebih baik Anda taat seperti yang dikatakan oleh Maria. Maria taat, dan Maria bilang, terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk kenyamanan berkumpul keluarga tentu penting, saudara. Tetapi Anda bisa atur tanggal 24 besok. Tetapi tanggal 25 mari kita bersama bisa menyanyi kor, bisa menyanyi malam kudus. Kita bisa salaman teman satu dengan lain. Kalau keluarga, kita memang bisa setiap hari salaman, setiap hari kita bisa berjumpa. Tetapi indahnya di malam Natal itu, kenapa saya melihat berita bahwa kita melihat berita bahwa ada bom yang ditaruh di gereja Katolik di Palangkaraya. Nah, saudara, dan ditemukan oleh Densus 88, dan itu karena iblis tahu bahwa kuasa persatuan itu akan membuat gereja bangkit, akan membuat anak Tuhan bangkit. Karena kalau terpecah-pecah dan tidak berkumpul di Natal, saudara, setiap orang punya gereja masing-masing, apalagi mereka itu penatua, mereka itu setia, mereka itu pemimpin, mereka itu anggota gereja yang sudah tetap. Mari, saudara, indahnya di Natal itu bersama, indahnya, saudara. Maka, saudara, saya menghimbau Anda untuk bisa bergabung di tanggal 25 itu, karena betapa indahnya kalau kita bisa nyanyi malam kudus sambil nyalakan lilin. Betapa syahdunya lagu itu, betapa indahnya. Wow, lagu malam kudus, sunyi senyap. Saudara, lagu yang begitu indah, sampai, saudara,
di waktu mereka sedang berperang, dan padahal waktu itu adalah hari Natal. Ya, sebuah cerita itu saudara ya. Maka ada prajurit-prajurit yang Jerman dengan ini, dan mereka mau dengan sekutu, dan kemudian mereka sedang berperang saudara, dan sedang ada salju juga. Tetapi tiba-tiba satu orang dia tidak bisa menahan hatinya untuk mengingat bahwa tanggal itu adalah tanggal 25 Desember, tanggal orang berkumpul, mengasihi, mengampuni, bersatu. Maka dia keluar dengan lagu Natal. Nah saudara, dan kemudian tanpa sadar, dia tidak takut dia ditembak. Tiba-tiba semua prajurit itu, semua yang sedang mau berantem musuh-musuh itu ikut menyanyi di tempat persembunyiannya, dan semua keluar bersama, keluar bersama dan menyanyi dan peluk-pelukan dan mengampuni. Saudara, betapa luar biasa. Para musuh pun, prajurit-prajurit itu berkumpul, dan betapa indahnya mereka menyanyikan lagu-lagu Natal. Haleluya saudara. Maka bangkitkan dalam hati kita, karena ayat ini berkata bangkitlah. Itu bukan dibilang bangkit saja, bangkitlah. Artinya kita harus dorong hati kita untuk bersatu, bukan untuk kenyamanan sendiri saudara, tetapi untuk bersatu, bangkit, datang menyembah Tuhan. Ya saudara, orang Majus pun tidak perlu jauh-jauh datang. Kalau sekarang kan dipakai online aja, kirim. Tapi saudara, mereka harus datang, walaupun tempatnya dari timur, jauh datang, dan berhari-hari mereka mencari Tuhan. Mereka tidak peduli mereka kaya, mereka bisa bersenang-senang di tempat lain, mereka bisa holiday di mana-mana, mereka bisa. Tetapi mereka dengan tenaga, dengan kemauan, mereka fokus. Mereka bangkit, dan bersama-sama mereka datang sujud mencari Raja itu. Walaupun ternyata itu bukan gedung mewah, bukan istana, hanya tempat yang kumuh, hanya kandang Betlehem, tempat kandang binatang. Di kota Betlehem yang sunyi sepi itu, dingin, tetapi di sanalah mereka sujud. Mereka tidak peduli tempat yang keren dan nyaman untuk mereka holiday, untuk mereka bersenang, tapi mereka mau datang. Mereka mau datang di tempat di mana ada Yesus. Bukan berbicara bahwa kalau Anda bertamasya di sana tidak ada Yesus. Ada saudara, 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus itu ada. Tapi Natal ini berbeda. Natal adalah suatu kerukunan beragama, kerukunan, bahkan agama lain pun diundang di hari Natal. Masa jemaat malah pergi saudara? Maka saudara, mari kita rayakan Natal ini. Kita memiliki damai, kesatuan, karena dalam persatuan duduk bersama dengan rukun. Mazmur 133 berkata, kalau kita duduk bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan saya percaya saudara bahwa hari Natal tinggal berapa hari. Hari ini sudah tanggal 23 Desember, besok sudah 24. Anda bisa kumpul dengan keluarga 24 malam Natal. Tetapi tanggal 25 pas hari Natal, marilah kita berkumpul di gereja. Bangkit dari kenyamananmu, bangkit dari kemalasanmu, bangkit dari perasaan aduh sudah nyaman, gak usah ganti-ganti baju, daster saja ya, ini sudah nyaman, yang penting telingaku mendengar lagu Malam Kudus dari Facebook atau dari Zoom. Tetapi saudara, kalau kita bisa datang bersama, walaupun kita duduk dengan ada prokes tentunya sehingga Anda tidak perlu khawatir, karena hari itu ulang tahun Tuhan Yesus.
bukan ulang tahun saya, ulang tahun Tuhan Yesus. Maka kita bisa datang bersama, kita beribadah. Bahkan kalau yang tidak bisa tanggal 25, tanggal 26 ada pagi diadakan, tanggal 25 jam 5 sore. Kalau tanggal 26 iya pagi jam 10 saudara. Nah 2 hari itu supaya Anda bisa dibagi. Ya, ada yang tidak bisa datang sore malam, Anda datang besoknya tanggal 26 iya jam 10. Dan kami percaya bahwa tanggal 26 ada 2 kali, 26 jam 10 dan malamnya ada jam 6 sore saudara. Tapi perayaan tanggal 25 jam 5 sore. Nah saudara, kalau kita bisa datang di bait Allah seperti orang Majus datang, tidak bersama dengan gembala, tetapi gembala itu bersatu, mereka juga datang. Mungkin hari yang berbeda, maka kita ada tanggal 25 jam 5 sore, maka ada juga tanggal 26 yaitu pagi jam 10 dan sore jam 6 saudara ya. Sehingga bisa Anda lapor, saya mau datang tanggal 25 jam 5 perayaan Natal, ada pasang lilin. Dan tanggal 26 ada jam 10 pagi, dan ada ibadah Natal jam 10 pagi, dan malamnya ada perayaan Natal lagi jam 6 sore. Nah saudara, itu tanggal 26, sehingga kita bisa membagi. Anda bisanya tanggal apa, tapi Anda datang seperti orang Majus itu. Dia datang dan datang mencari Tuhan. Dia tinggalkan kenyamanannya, dia datang mencari Tuhan. Orang Majus juga bisa berjumpa dan tinggal di tempat istana-istana raja dan gedung-gedung mewah. Mereka tidak berholiday. Mereka datang saudara untuk ibadah mereka kepada Tuhan, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, terlebih hati mereka kepada Tuhan. Maka Natal ini tolong diingat, kalau yang lalu sukar untuk berjumpa, nah sekarang kita diizinkan. Kenapa kita tidak mau mempergunakan waktu ini? Setelah Natal Anda mau jalan-jalan kemana saja dengan keluargamu, bisa. Tetapi ingat, ayat ini berkata, bangkitlah, bangkitlah, menjadi teranglah, menjadi teranglah, bersinarlah, bersinarlah, dan orang melihat perbuatan baikmu, dan mereka memuliakan Tuhan. Maka di sini bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang, sebab Tuhan akan datang di dalam persekutuan orang-orang benar yang duduk bersama dengan rukun. Saudara, di dalam Kisah Rasul, gereja mula-mula, mereka tidak hanya berkeluarga, tetapi mereka duduk bersama dengan rukun. Mereka mau berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti, mendengar firman Tuhan, dan mereka lakukan itu setiap hari. Dan mereka dikuatkan, mereka melihat banyak mukjizat dan kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga gereja terjadilah gereja Tuhan, dan berkembang menjadi tempat-tempat ibadah. Nah saudara, saya mau selesaikan ini. Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dengan cara kita bangkit, cari Tuhan. Seperti para gembala setelah mendengar, mereka tidak tunggu lama. Mereka tidak bilang antuk, kita tamasya dulu, kita senang-senang dulu, tapi seketika itu mereka bangkit dan mereka mulai berkata, mari kita pergi temukan Yesus itu, temukan juru selamat itu. Maka itulah yang harus ada pada kita, walaupun orang gembala itu sudah mengetahui nubuatan itu dari 700 tahun yang lalu, tetapi saudara, berita itu sudah terus. Tetapi waktu mereka mendengar bahwa
Yesus datang dan Yesus ada dan Yesus lahir, dan itu yang dinantikan. Maka mereka bersama-sama bersatu, tidak tidur-tiduran malas atau tidak santai-santai. Mereka bangkit dan melangkah mencari di tempat mana yang ada Yesus. Mari, bukan di tempat honeymoon, di tempat jalan-jalan di situ ada Yesus, tapi di tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Maka mereka datang, orang Majus datang, para gembala datang untuk menyembah Tuhan. Maka saya percaya malam Natal adalah malam yang indah bagi kita. Mengakhiri COVID ini, kita harus datang menyembah Tuhan dengan sukacita, berkumpul di malam Natal. Ya, puji Tuhan, tanggal 25 dan 26 diakui sebagai hari Natal. Ya, libur Natal 25-26, maka mari kita pergunakan itu untuk mencari Tuhan dan beribadah. Kebetulan jatuhnya hari Sabtu dan hari Minggu, saudara. Maka mari saudara, hari Sabtu dan hari Minggu kita 2 hari datang mencari Tuhan. Anda tinggal bagi waktu 25 atau 26, tapi diharapkan kalau Anda bisa 25, supaya kita akan nyalakan lilin bersama, kita bisa menyanyi Malam Kudus Sunyi Senyap. Nah saudara, maka saya tidak meneruskan ini, saya hanya membacanya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi masa ini adalah cocok seperti ini. Gelap, banyak pandemi, banyak kesusahan, banyak orang stres, banyak orang tidak mampu mengatasi masa-masa ini. Inilah masa kegelapan. Maka dikatakan sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Karena pandemi ini bukan satu bangsa saja, tetapi bangsa-bangsa semua mengalaminya. Tetapi Alkitab ini katakan, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bagi orang yang percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata atas kita, dan terang itu ada padamu, dan itu ada di hatimu untuk diucapkan, dan orang mengalami kekuatan karena mulutmu dikuduskan, mulutmu disucikan, mulutmu ada firman, dan tatapan matamu ada kasih Tuhan. Maka sebab itu, sebelum saya mengakhirinya, kita membaca ayat berikutnya dan kemudian kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Haleluya. Tetapi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Maka kalau Anda bangkit, maka orang-orang itu yang belum mengenal Tuhan pun akan datang. Kalau Anda mencerminkan kesetiaan, ketaatan Anda pada Tuhan, pada gereja, pada pelayananmu, pada di mana orang sekelilingmu dan keluargamu, maka banyak orang akan melihat hidup kita. Mereka memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Maka dikatakan bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah saudara, walaupun itu nubuatan tentang Yesus, tapi sekarang Yesus sudah di surga, maka terangnya sudah diberikan kepada kita. Maka kitalah yang harus mengajak orang-orang datang, dan kemudian mereka akan melihat terang Tuhan. Di Natal ini saya berharap keselamatan ini akan terjadi luar biasa di malam Natal ini. Nah saudara, puji Tuhan, saya berharap bahwa kita di hari Natal ini akan melihat ada banyak penuaian yang terjadi di bangsa ini.
banyak orang akan datang mengikut beribadah di Natal ini, dan banyak orang yang belum kenal Tuhan akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, haleluya. Kita baca sedikit lagi. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Nah saudara, kalau kita bangkit cari Tuhan, maka berkat ini pun akan terjadi. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Maka inilah akan terjadi penuaian, saudara. Di akhir ini akan ada penuaian. Maka marilah kita percaya akan nubuatan di Yesaya 60 ini, bahwa segala kambing domba Kedar, kita tahu Kedar itu siapa, akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Maka saudara, inilah yang saya bacakan pada Anda malam ini, yaitu mari jangan malas, jangan egois, jangan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk keluargamu sendiri, tetapi kita berkumpul bersama. Iya, tiap hari kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa lakukan ibadah di rumah juga, tidak masalah. Tetapi untuk tanggal 25 atau 26, mari kita lakukan itu. Berkumpul seperti orang Majus dan seperti para gembala itu. Bangkit dan jadi terang, sebab terang itu datang. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Anda renungkan ayat ini sehingga Anda percaya bahwa kenapa diadakan waktu khusus. Kalau agama seberang itu ada hari raya mereka akan datang berkumpul semua di lapangan, malah bukan di rumah, di lapangan. Karena itu adalah hari bagi mereka, perayaan itu adalah hari yang kudus, sehingga mereka harus berkumpul dan beribadah, saudara. Maka pemimpin mereka mengizinkan, atau bos-bos mereka mengizinkan mereka pergi untuk beribadah. Maka kita harus beribadah tanggal 25-26. Karena hari lain Anda punya ibadah dengan keluarga, karena keluarga Anda selalu sepanjang hidup Anda selalu bersama Anda. Tetapi waktu Natal, berikanlah perhatian khusus, melepaskan acara-acara kita datang pada Tuhan dan beribadah di jam yang ditentukan. Dan kalau jamnya itu di gereja Anda, saudara, maksudnya Anda punya gereja masing-masing kan? Ya, tapi kalau setelah gereja Anda bisa berkumpul dengan keluargamu kembali, karena Tuhan tidak mengizinkan, tidak egois. Tuhan hanya mau beribadah. Berapa jam Anda datang dan beribadah. Habis itu Anda mau pergi dengan keluargamu, tidak masalah. Tapi mari tanggal 25 Anda pilih, atau 26, dan jangan lupa tanggal 31 itu juga penting untuk kita berdoa, datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan. Dan tanggal 1 selebihnya